Kemudian setelah itu terjadi di BAP seperti biasa Pak, ditanya aja ya, ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya, saya mau tanya, kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AF dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum. Sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah dialami. Saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan umpamanya kan kamu kan orang berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak, ya ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Apa maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, ayah ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa rupanya? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, kalau Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi, ya benarnya di mana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut? Iya, merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi? Iya. Karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi? Iya. Kamu ikutin aja? Iya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu? Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aib Pak. Ya. Saya bilang Aib, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya, saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata Aib? Ya. Kenapa? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si Aib cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh warga sekitar di situ Pak. Oh, Aib merasa apa? Dipukuli dengan oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidananya. Ada terpidananya. Jadi merasa kesal ya, merasa kesal sehingga diarahkan gitu. Ya, dendam. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah? Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu nggak pernah tanda tangan berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. Di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu tidak tahu? Tidak tahu sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak jalan. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2004 itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini ada parah-parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Ya, disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak, beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya tidak pernah tanda tangan. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau bentuk keterangan Pak Jutek gimana nih? Dia menurut keputusan pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusannya. Jadi di dalam putusan kebetulan Pak Jutek yang lihat ada, bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada
memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan, apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak? Gitu Iya, ya? Pak. Nah ini menjadi, jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu gak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Iya Pak. Apa kamu gak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh rumah. ada. Terus kenapa gak datang? Nggak datang Pak, karena takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, kata, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar itu kalau seperti itu kan, melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana mendatangi pengadilan. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Datang, tenang aja. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Ya, Pak. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya, selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya berdosa selama 8 tahun, merasa Pak. Nah, saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar Pak, setekad saya harus bulat, saya harus nerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Yang menghubungi kamu datangnya ke tempat ini, inisiatif kamu sendiri atau apa? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Teteh dulu. Oh jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingannya? Ya, Teteh Pak, sebelum sebulan setengah viral itu Pak, Teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy Kak? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak, masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Deddy, saya bulatin, fisik saya kuatin, saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Deddy ke Instagram, cuman tidak direspon Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry, Terus? ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak bertemu menemukan Dede. Dede sendiri yang menuruni keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Deddy dan Kang Deddy membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Deddy, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri merasa bersalah dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga.
Iya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu. Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini. Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap. karena kau merasa bahwa kamu masuk penjara gara-gara kamu lah. Saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Maaf. Ada alasan pembenar, ya. Ada alasan tentu pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan proses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah, memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberadaanmu untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berada akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberikan oleh hakim ya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya Pak. Intinya saya keluar, pengen 7 terpidana itu saya keluar. Ya mudah-mudahan mereka keluar. Hati saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara ya. Amin. Tapi saya serahkan pada hukum dan keadilan. Itu ya Dede, terima kasih Dede ya. Kak Dede ini hatinya apa ya, sampai nggak tahan nih Bang Dede Bu. Dengan mata begini, kita para lawyer hati kita sudah berkali-kali sering diginiin. Jadi sampai air mata kita udah habis karena kita sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Belum kita udah lihat tragedi bagaimana Jessica Wongso, sekarang Dede. Saya nggak tahu masih akan ada lagi nggak kasus lain yang bisa terbuka seperti ini. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semuanya. Terus terang aja kalau nggak ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati
mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar. Jasamu luar biasa, jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, atas nama Advokat Indonesia, atas nama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini, ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Deddy bukan karena disari oleh Kang Deddy, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah, menghubungi Kang Deddy. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga, itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Benar ya, Dede ya? Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede, mari kita doakan Dede, kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin. Saya lihat ada Kabar Reskrim, Irwasum, Propam turun tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dede di bawah ini ulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi. Ini adalah oknum. Oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara setitik nilai rusak suku sebelanga. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami butuh polisi, Pak. Kalau tanpa polisi nggak begini. Kami ingin menjaga dengan baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy ini. Dan terus terang Pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Deddy, si Deddy tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi, mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya harus diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa? Apa motifnya? Nah itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkannya. Jadi itulah mungkin keterangan kami, mungkin kepada Kang Deddy sampai ke sana.